Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, NPM 1301101900032 dari tutor 15. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan diseksi pada ikan untuk melihat organ-organ dari sistem pencernaannya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah di sini ada pisau, kemudian ada gunting. Selanjutnya ada pinset, ada handscoon, dan ada sebuah ikan. Nah, di sini saya akan membersihkan sisik ikan terlebih dahulu agar mudah melakukan diseksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ dari sistem pencernaan dari ikan. Ini adalah bagian anteriornya, ini adalah bagian posterior, ini ventral, ini dorsal, dan ini juga adalah lateral. Secara umum memang sistem pencernaan dari ikan itu sama seperti manusia atau mirip, namun ada beberapa perbedaan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang mana sistem pencernaannya itu terbagi menjadi dua, ada traktus atau salurannya dan juga ada kelenjar aksesorisnya. Nah, di sini saya akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah mulut ikan. Nah, jadi nanti makanan itu dia akan masuk terlebih dahulu melewati mulut ikan, dimana untuk di mulut dan juga rongga mulut ikan ini dia ada beberapa organ. Yang pertama itu di sekitar bibirnya itu ada beberapa ikan yang memiliki alat peraba atau pendeteksi makanan. Kemudian di sini juga ada gigi-gigi kecil yang berfungsi sebagai proses pencernaan mekanik, yaitu untuk memotong-motong makanannya. Kemudian selanjutnya di sini untuk di rongga mulutnya ada tulang palatin. Kemudian selanjutnya di sini ada lidah. Nah, perbedaannya untuk lidah ikan ini dia memang lebih immobile dibandingkan dengan lidah manusia karena dia terfiksasi di bagian rahang bawah. Dan fungsi dari lidah ikan ini sendiri dia memang tidak memanipulasi makanan karena pada ikan ini dia tidak mengalami proses pengunyahan. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan sel-sel mukus yang berfungsi untuk mensekresikan mukus untuk proses lubrikasi atau mempermudah makanan masuk ke dalam saluran berikutnya. Dan di dalam mulut ini juga dia memproduksi air liur, yang mana di dalam air liur itu dia dapat mensekresikan enzim petialin. Namun enzim petialin ini dia tidak akan aktif di dalam mulut ikan, dia akan aktif di dalam lambung karena tadi ikan ini dia tidak mengalami proses pengunyahan. Nah, sebenarnya untuk mulut ikan sendiri itu dan juga organ-organ di dalamnya itu berbeda-beda tiap jenisnya karena bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Di sini saya memakai ikan mujair. Kemudian selanjutnya adalah faring. Nah, untuk faring sendiri dia letaknya ada di belakang dari mulut. Dia juga sama seperti rongga mulut, berfungsi terdiri dari organ-organ pengecap yang berfungsi untuk menyaring makanan gitu. Jadi nanti makanan yang tidak tersaring itu akan dikeluarkan melalui insang atau melewati rongga mulut kembali. Nah, memang di sini tidak terlalu terlihat faringnya karena letaknya itu berada di antara insang di dalam. Kemudian selanjutnya adalah esofagus. Esofagus itu merupakan sebuah tabung muskular. Fungsinya sama, yaitu untuk menyalurkan makanan dari mulut dan juga sampai ke lambung. Nah, untuk esofagus ini juga masih belum terlihat, mungkin nanti akan ditunjukkan di akhir agar bisa lebih terlihat bagian dari esofagusnya. Nah, ini merupakan struktur esofagus, sebagian dari esofagus yang telah tadi dijelaskan. Yang ini bisa dilihat. Kemudian nanti dari esofagus akan berlanjut ke lambung. Lambung itu merupakan sebuah saluran yang terdilatasi, jadi diameternya terlihat lebih besar. Nah, lambung ini dia berfungsi sebagai penampung makanan, kemudian pencernaan mekanik karena kontraksi dari dinding-dinding lambungnya, dan juga selain itu berfungsi sebagai pencernaan enzimatik, yang mana salah satu contoh enzimnya itu adalah enzim petialin yang diekskresikan di mulut, disalurkan ke lambung dan akan aktif di dalam lambung karena ikan tidak mengalami
proses pengunyahan. Kemudian dari lambung itu dia akan diproses menjadi bentuk kimus. Nah, nanti kimus itu akan diatur pengeluarannya menuju usus itu oleh pilorus. Jadi pilorus itu merupakan akhir dari lambung dan awal dari usus atau small intestine, yang mana dia itu biasa ada juga pada beberapa ikan itu berupa blind tube yang banyak. Selanjutnya adalah usus. Nah, usus ini merupakan sebuah organ pencernaan yang paling panjang. Ini bisa dilihat, ini adalah usus dimulai dari lambung ke sini, kemudian di sini juga ada sampai ke rektum dan anus. Nah, usus ini dia berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi atau enzimatik, yang mana enzim-enzimnya itu dia diekskresikan dari kelenjar pankreas. Nah, ini untuk kelenjar pankreasnya yang lebih gelap, berada di belakang dari ususnya itu sendiri. Kemudian nanti hasilnya itu akan disalurkan lewat ini. Nah, mungkin ini sangat tipis ya, bisa dilihat yang terhubung dengan ususnya. Kalau di manusia itu namanya hepatopankreatic ampulla. Nah, ini juga yang menghubungkan untuk ekskresi dari gallbladder dan juga dari pankreas menuju ke usus. Nah, untuk contoh enzimnya itu ada amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian di sepanjang usus ini juga akan terjadi proses pencernaan makanan. Nah, nanti makanan yang tidak proses penyerapan makanan. Nah, nanti makanan yang tidak terserap oleh usus itu akan disalurkan ke rektum. Rektum itu merupakan struktur akhir dari usus, yang mana letaknya itu dekat anus. Nah, ini adalah anus dari ikan. Bisa dilihat di sini, boleh kita coba dengan memasukkan pinset. Ketika pinset dimasukkan, ini terhubung dengan usus. Ini adalah bagian rektumnya dan ini adalah anusnya. Nah, anus ini dia berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ikan atau hasil dari pencernaan atau feses. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang organ aksesoris sistem pencernaan dari ikan. Dimulai dari yang pertama itu adalah liver. Ini adalah bentuk dari liver ikan. Dan apabila saya perhatikan sepertinya sama ya, itu memiliki dua lobus juga, namun berbeda bentuknya saja. Ini lobus pertama lebih besar, tapi lobus duanya lebih kecil tapi lebih panjang. Nah, untuk liver ini dia memiliki fungsi untuk menetralisir toksin, kemudian mensekresikan hormon-hormon dan juga protein-protein lainnya. Kemudian selanjutnya di sini di belakang dari liver terdapat gallbladder. Ini merupakan sebuah kantung yang berfungsi untuk menampung cairan empedu. Cairan empedu itu yang berwarna kehijau, coklat, kekuning-kuningan seperti itu. Kemudian nanti dari gallbladder ke liver ini memiliki saluran, namun mungkin nanti akan terlihat di bagian akhir ya. Kemudian di sini ada pankreas juga yang berfungsi untuk mengekspresikan enzim-enzim. Jadi pankreas ini dia sama seperti manusia berfungsi untuk eksokrin dan juga endokrin. Nah, untuk enzim-enzimnya nanti membantu proses pencernaan di usus. Nah, salah satunya tadi yang telah disebutkan ada amilase, lipase, dan juga ada tripsin gitu. Nah, untuk gallbladder ini tadi kan mengandung cairan empedu. Cairan empedu ini juga dia berfungsi untuk proses pencernaan dari lemak gitu, yang nantinya akan disalurkan ke usus gitu bersama dengan hasil sekresi dari pankreas melalui saluran. Mungkin ini sepertinya sangat kecil salurannya gitu. Dan di sini saya sepertinya mendapatkan ikan yang betina, jadi ini mungkin adalah telur-telurnya. Baik, ini merupakan hasil gambaran saya dari sistem pencernaan ikan dan juga manusia. Nah, di sini bisa dilihat untuk ikan terlebih dahulu, memang secara keseluruhan susunan dari sistem pencernaan ikan dan manusia itu
mirip-mirip ya, sebagian besar mirip, namun ada beberapa perbedaan. Nah, di sini juga bentuknya ada perbedaan juga, namun sebenarnya dari fungsinya juga banyak kemiripan. Nah, di sini untuk ikan ada mulut, kemudian nanti di sini di belakang dari atau di antara insan itu ada faring dan juga esofagus. Kemudian selanjutnya ada lambung, di sini ada pyloric seka gitu. Kemudian di sini ada usus dan juga di sini ada rektum dan anus. Untuk kelenjar aksesorisnya yaitu dimulai dari liver yang dilengkapi dengan gallbladder, kemudian ada pankreas di sebelah sini dan juga ya sudah seperti itu. Nah, kemudian untuk di manusia sendiri, nah di sini ada mulut, di mana di mulut itu dilengkapi oleh major salivary gland, di mana di ikan itu tidak ada. Kemudian nanti akan masuk ke faring, akan masuk ke esophagus. Kemudian di sini, nah untuk esofagusnya sendiri dia lebih panjang ya dibandingkan dengan esophagus ikan. Kemudian di sini ada lambung, bentuk lambungnya berbeda. Untuk manusia lebih ke huruf C. Kemudian di sini ada usus halus dan juga usus besar. Nah, di sini ada rektum dan juga ada anus. Untuk kelenjar aksesorisnya sini ada liver yang dilengkapi dengan gallbladder, ada pankreas dan juga tadi khas dari manusia itu ada major salivary gland gitu. Nah, ini untuk sekilas gambaran dari anatomi penyusun sistem pencernaan manusia dan juga ikan. Di sini saya sudah membuat tabel perbandingan antara keduanya. Nah, jadi di sini untuk manusia untuk alurnya sendiri dari sistem pencernaan manusia dan ikan itu sama ya, dimulai dari mulut, masuk ke faring, esofagus, lambung, pylorus, kemudian usus, rektum dan anus. Nah, mungkin perbedaannya di sini adalah bentuk dari pylorusnya ya. Kalau misalkan di manusia, pylorusnya itu ya udah simple gitu, merupakan akhir dari lambung dan awal dari usus halus gitu. Sedangkan untuk yang pada ikan itu ada yang bentuknya itu seperti ini. Jadi merupakan blind tube yang banyak yang dinamakan dengan pyloric seka. Kemudian untuk di ikan itu di sekitar bibirnya terdapat alat peraba untuk mendeteksi makanan. Sedangkan pada manusia itu kan alat atau indera perasanya itu berada di mulut, di bagian papila-papilanya. Kemudian untuk ikan itu lidahnya itu cenderung lebih immobile karena terfiksasi di rahang bawah dan maka dari itu fungsinya itu bukan untuk proses mengunyah gitu. Kemudian untuk di manusia lidahnya itu dia lebih mobile secara bebas karena di bagian core-nya itu terdapat skeletal muscle dan lidah ini sangat berperan penting untuk membantu proses mengunyah. Kemudian di sini untuk di ikan tidak terdapat major salivary gland dan pada manusia itu terdapat major salivary gland. Kemudian untuk enzim petialin yang ada di mulut, untuk di manusia itu kan diekspresikan di mulut dan aktif di mulut. Sedangkan pada ikan enzim petialin ini hanya diekspresikan di mulut yang nanti akan dibawa ke lambung dan aktifnya itu akan di lambung karena di mulut ikan itu tidak terdapat proses pengunyahan. Nah, ini secara umum bentuk dan mulut dan gigi pada manusia itu kan di semua orang sama ya. Nah, sedangkan di ikan itu bentuk mulut dan gigi itu berbeda-beda bergantung pada jenis makanannya. Kemudian di sini seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, struktur pylorusnya itu sedikit berbeda gitu. Untuk di manusia sendiri itu hanya simple, merupakan lanjutan akhir dari lambung dan awal dari usus halus. Sedangkan untuk di ikan itu dia bisa berupa blind tube yang banyak gitu di junction antara lambung dan juga usus halusnya. Sekian video diseksi ikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.